Halo semuanya, kami, kelompok 2, akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai konsep dasar ikatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengaku, Bapak Dr. Bajukan Nainggolan, MSc. Kami kelompok 2 beranggotakan Clarissa Yesilia Boris Simanjuntak dengan NIM 420 3131 024, saya sendiri, Dahnia Nataliti Payung dengan NIM 420 3131 030, Debbie MN Telaumbanua dengan NIM 420 3131 014, Deborah Renita Paulina Siahaan dengan NIM 420 3131 039, Deborah Stefania Siringoringo dengan NIM 420 3131 023, Enda Putri Borutarigan dengan NIM 420 3131 070, Esther EL Hutasoid dengan NIM 420 333 1021, Esther Mauliana Marpau dengan NIM 420 333 1012. Pada video ini, kami akan membahas 7 pokok bahasan. Yang pertama, ikatan dan reaktivitas struktur intermediate. Yang kedua, karbokation. Yang ketiga, ion karbenium. Yang keempat, ion karbonium. Yang kelima, ion karbanion. Yang keenam, radikal. Yang ketujuh, karbena. Ikatan dan reaktivitas struktur intermediate. Pada umumnya, dalam reaksi senyawa organik terjadi pemutusan dan pembentukan ikatan kovalen, baik sigma ataupun ikatan pi, yang secara umum lebih kuat dibandingkan dengan ikatan ionik. Reaksi senyawa organik pada umumnya lebih dari satu tahap, sehingga akan melalui suatu intermediate atau zat antara. Nah, ada 3 intermediate dalam reaksi senyawa organik, yaitu yang pertama, intermediate radikal bebas, yang dilambangkan dengan R. Nah, contohnya itu CH3, adalah radikal metal. Lalu yang kedua, intermediate ion karbonium atau karbokation dengan tanda R positif. Dengan contoh yaitu CH3 positif adalah metal karbonium atau karbokation. Nah, yang terakhir, intermediate ion karbanion dengan lambang R negatif. Dengan contoh yaitu CH3 negatif adalah metal karbanion. Spesies R positif adalah bersifat sebagai elektrofil, sedangkan R negatif adalah bersifat nukleofil. Elektrofil itu artinya suka elektron, sedangkan nukleofil suka nukleo atau inti. Untuk reaksi yang melalui intermediate, maka pemutusan ikatan terjadi terlebih dahulu, yang diikuti pembentukan ikatan. Nah, proses pemutusan ikatan terjadi dengan 2 cara, yaitu yang pertama, pemutusan homolisis, contohnya itu Cl2. Pemutusan homolisis dapat digambarkan sebagai berikut, di mana apabila suatu ikatan putus, dia akan membentuk radikalnya masing-masing. Contohnya, Cl dengan radikalnya sendiri ditambah Cl dengan radikalnya. Lalu yang kedua, pemutusan heterolisis. Pemutusan heterolisis molekul AB dapat terjadi dalam 2 cara, yaitu yang pertama, jika elektronegativitas A lebih besar dari B. Pemutusan heterolisis dapat digambarkan sebagai berikut, di mana apabila suatu ikatan putus, ia membentuk elektronnya masing-masing. Contohnya yaitu antara ikatan A dan B putus hingga membentuk A yang bermuatan negatif ditambah B yang bermuatan positif. Itu dikarenakan elektronegativitas A lebih besar daripada B. Lalu yang kedua, jika elektronegativitas B lebih besar daripada A, maka pemutusan heterolisis dapat digambarkan sebagai berikut. Ikatan A dan B putus hingga membentuk A yang bermuatan positif ditambah B yang bermuatan negatif. Itu dikarenakan elektronegativitas B lebih besar daripada A. Karbonium atau karbokation dan karbanion atau karboanion. Nah, pemutusan heterolisis ikatan CX senyawa karbon dapat terjadi dengan 2 cara. Yang pertama, apabila elektronegativitas X lebih besar daripada C, maka akan terjadi karbonium, di mana struktur atom C memiliki muatan formal positif. Hal ini berarti dalam atom C memiliki orbital kosong. Lalu yang kedua, apabila elektronegativitas X lebih kecil dari C, maka terjadi karbanion, di mana struktur atom C memiliki muatan formal negatif. Hal ini berarti atom C memiliki orbital isi 2. Baik, di sini akan melanjutkan penjelasan, yaitu pada proses heterolisis akan terjadi nukleofil dan elektrofil, di mana nukleofil itu dia suka dengan inti. Inti itu kan bermuatan positif, maka nukleofil ini bermuatan negatif. Contoh dari nukleofil itu ada H-, BH4-, HSO3-, HO-, alkil S-, CN-, alkil CO2-, alkil C rangkap 3C-, CH, CO2, etil 2 kali, oksigen, nitrogen, sulfur, alkil MgBr, alkil Li. Di mana keterangannya, di gambar ini kan ada gambar bintang. Nah, bintang ini keterangan atom yang memiliki kayak elektron. Yang kedua, elektrofil. Elektrofil ini suka elektron, maka dia bermuatan positif. Contohnya itu ada H+, H3+, NO+, PH, N2+, R3C+, SO3, CO2, BF3, AlCl3, ICl, Br2O3, di mana keterangannya yang memiliki bintang itu atomnya kekurangan elektron. Menurut konsep asam basa Lewis, nukleofil adalah suatu basa, sedangkan elektrofil adalah suatu asam. Reaksi senyawa karbon pada dasarnya adalah reaksi antara suatu nukleofil dengan suatu elektrofil. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi reaktivitas. Faktor-faktornya ini ada 5.
Yang pertama, pengaruh induksi. Makin kuat induksinya, maka molekulnya makin reaktif yang disebabkan terjadinya perbedaan elektronegatifan, jumlah gugus, jarak ikatan, dan kekuatan ikatan. Nah, pada pengaruh induksi ini dapat kita lihat 4, yaitu yang pertama perbedaan reaktivitas karena perbedaan elektronegatifan. CFH2 COOH, CBRH2 COOH, C2H COOH, di mana ketiga senyawa ini dia berikatan dengan senyawa yang berbeda. Yang sebelah kiri ada F, baru yang di tengah BR, yang sebelah kanannya ada H. Dari kanan ke kiri, dia makin reaktif. Lalu yang kedua, perbedaan reaktivitas karena perbedaan jumlah atom yang elektronegatifan. Ada CF3COH, CF2H COH, CFH2 COH, CH3 COH. Dapat kita lihat juga yang makin reaktif itu yang banyak mengikat atom halogennya. Yang sebelah kiri dia F3, maka dari kanan ke kiri makin reaktif. Lalu yang ketiga, perbedaan reaktivitas karena perbedaan jarak atom yang elektronegatifan. Dapat dilihat dalam slide, dari kanan ke kiri, dia makin reaktif. Lalu, yang keempat adalah perbedaan reaktivitas karena perbedaan kekuatan ikatan. CH3I, CH3Br, CH3Cl. Dapat kita lihat bahwa dari kanan ke kiri, dia makin reaktif. Yang kedua, pengaruh hiperkonjugasi. Makin banyak jumlah L yang terikat pada karbon yang akan mengalami pemutusan ikatan, maka molekulnya makin reaktif karena makin banyak donor elektron pada hiperkonjugasi. Dapat kita lihat pada slide senyawa-senyawanya, dari kanan ke kiri, dia makin reaktif. Ini dapat kita lihat dari perbedaan banyaknya alkil. Makin banyak jumlah alkilnya, maka dia semakin reaktif. Yang ketiga adalah pengaruh resonansi. Bila struktur resonansi yang kontribusinya sama pada struktur nyata makin banyak, maka molekul tersebut makin reaktif. Dapat kita lihat pada slide, di sini ada 2, dan dia hanya perbedaan pada rangkap. Makin banyak rangkapnya, maka senyawa tersebut lebih reaktif. Yang keempat, pengaruh ruangan. Makin sesak atau gugus makin banyak atau makin besar, maka reaktivitas molekul tersebut makin turun. Dapat kita lihat dari slide, dari kanan ke kiri, dia juga semakin reaktif. Hal ini dapat kita perbedaan dari banyaknya jumlah alkil. Yang kelima, pengaruh pelarutan. Pelarut yang lebih polar akan lebih mempercepat polaritas atau solvasi, sehingga molekulnya makin reaktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu materi terkait karbokation. Baiklah, selanjutnya yaitu karbokation. Karbokation merupakan atom karbon bermuatan positif yang hanya memiliki 6 elektron di bagian luar kulit valensi, bukan 8 elektron valensi atau aturan oktet. Pembelahan heterolit ikatan CX dalam molekul organik, di mana X lebih elektronegatif daripada karbon, menghasilkan anion bermuatan negatif, X- dan bermuatan positif, spesies yang dikenal sebagai karbokation, atau disebut ion karbonium dalam literatur yang lebih tua. Bisa kita lihat prosesnya pada gambar, di mana dari reaksi ini X merupakan atom yang lebih elektronegatif daripada C. Atom karbon dalam karbokation yang khas adalah hibridisasi sp orbital pz kosong dan tegak lurus dengan bidang 3 ikatan lainnya. Karenanya, karbokation mengadopsi trigonal bentuk planar. Kelompok donor elektron terikat pada karbon bermuatan positif dalam karbokation, meningkatkan stabilitas karbokation dengan efek induktif dan atau hiperkonjugasi atau resonansi ikatan. Dengan demikian, karbokation tersier lebih stabil daripada karbokation sekunder, yang pada gilirannya lebih stabil daripada karbokation primer. Sehingga kita bisa melihat ukuran daripada kestabilan daripada karbokation dari karbokation primer, sekunder, dan tersier, hingga metil. Efek resonansi semakin menstabilkan karbokation yang ada, dengan resonansi muatan positif pada atom karbon pusat terdispersi di atom karbon lain, dan ini menjadikan stabilitas pada karbokation. Semakin banyak struktur kanonik atau beresonansi untuk sebuah karbokation akan semakin stabil. Misalnya benjil dan alil karbokation sangat stabil karena resonansi. Bisa kita lihat pada gambar yang ada di layar. Jadi, urutan kestabilan karbokation daripada benjil, alil, dan propil adalah sebagai berikut. Stabilitas karbokation juga meningkat karena adanya heteroatom yang memiliki pasangan elektron yang tidak dibagi lagi, misalnya oksigen, nitrogen, dan halogen, berdekatan dengan pusat kationik. Karbokation seperti itu distabilkan oleh resonansi, misalnya pada kation metoksil yang diperoleh sebagai padatan stabil, yang bisa kita lihat prosesnya di layar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karbenium.
Yang pertama, kestabilan dan struktur ion karbenium. Karbenium adalah spesies yang reaktivitasnya tinggi. Praktis, semuanya mempunyai waktu hidup di bawah 1 detik. Karben hanya dapat diisolasi dengan cara menjebak dalam matriks pada suhu rendah, yaitu 77 Kelvin atau kurang. Spesies induk CH2 biasanya disebut metilen atau sering disebut karbenium, dan CCl2 dikenal sebagai diklorokarben atau dapat pula disebut diklorometilen. Karbenium yang paling umum adalah CH2 dan CCl2, tapi masih banyak lain contoh dari karbonium. Contohnya bisa kita lihat di gambar di bawah ini. Nah, struktur geometri metilen triplet adalah molekul bengkok dengan sudut sekitar 136 derajat. Jadi di sini adalah metilen triplet, di sini 136 derajat sudut yang membentuknya. Sedangkan CH2 yang terbentuk dari fotolisis diazometan adalah singlet dan dengan bengkok pada sudut sekitar 103 derajat. Ini metilen triplet dan ini metilen singlet. Singlet CCl2 dan CBr2 juga bengkok dengan sudut masing-masing sekitar 100 derajat dan 114 derajat. Dan ini juga sudah lama diketahui bahwa karben aryl triplet adalah bengkok. Dua elektron bukan ikatan karben dapat berpasangan atau tidak. Jika kedua elektron tersebut berpasangan, maka spektranya singlet. Sedangkan jika tidak berpasangan, akan tampak seperti triplet. Berdasarkan reaksi yang umum, adisi karben ke ikatan rangkap membentuk turunan siklopropana. Jika spesies singlet mengadisi ke cis 2-butena, maka siklopropana yang dihasilkan adalah isomer cis, karena perpindahan kedua elektron tersebut untuk berpasangan terjadi secara simultan. Akan tetapi, jika serangan oleh spesies triplet, maka dua elektron tak berpasangan tersebut tidak dapat keduanya membentuk ikatan kovalen baru, karena keduanya mempunyai spin yang paralel. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Maka dengan demikian, satu elektron tak berpasangan akan membentuk ikatan elektron dari ikatan rangkap yang mempunyai spin yang berlawanan dan meninggalkan dua elektron kontak secara yang berpasangan yang mempunyai spin yang sama. Dan oleh karenanya tidak dapat membentuk ikatan sekaligus, tetapi menunggu sampai terjadi tumbukan yang dapat membalik spin salah satu elektron tak berpasangan tersebut. Selama proses pembalikan spin, ada rotasi bebas di sekitaran ikatan C sehingga dihasilkan campuran. Bisa kita lihat pada gambar di atas ini. Selanjutnya ada pembentukan dan reaksi ion karbenium. Karbenium terbentuk terutama melalui dua cara, meskipun cara lain juga dikenal. Yang pertama, di dalam alfa eliminasi, suatu karbon kehilangan satu gugus tanpa pasangan elektronnya. Biasanya sebuah proton dan kemudian satu gugus dengan pasangan elektronnya. Biasanya adalah ion halida. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Di mana contoh yang paling umum adalah proses ini adalah pembentukan diklorokarbon melalui pengolahan kloroflom dengan suatu basa, tetapi banyak contoh yang lain dikenal sebagai diantaranya sebagai berikut. Nah, ini contoh dari pembentukan di dalam eliminasi terhadap ion karbenium. Yang kedua ada disintegrasi senyawa yang mengandung ikatan rangkap tertentu. Bisa kita lihat gambar di bawah ini, di mana dua cara pembentukan CH2 yang paling penting adalah fotolisis keten dan dekomposisi isoelektronik diazometan, di mana diazirin atau isomer dengan diazolkan juga memberikan karbenium. Nah, kita ketahui, oleh karena itu, karbenium sangat reaktif, maka sulit untuk membuktikan keberadaannya di dalam reaksi yang dilakukan. Di dalam banyak hal di mana karben tampaknya sebagai produk melalui alfa eliminasi atau melalui disintegrasi senyawa ikatan rangkap, ada fakta bahwa tidak ada karben bebas yang terlibat. Untuk hal seperti ini, di mana karben bebas tidak ada atau masih diragukan keberadaannya, maka sebaiknya digunakan istilah yang netral, yaitu karbenoid. Jadi karbenoid itu merupakan istilah yang netral untuk karben bebas yang masih diragukan keberadaannya. Senyawa organologam alfa aloy yaitu pada R2CXM juga sering disebut sebagai karbenoid karena senyawa tersebut mudah menghasilkan reaksi eliminasi. Reaksi karbenium lebih bervariasi daripada karbokation, barbanion maupun radikal bebas. Yang pertama itu jika dilihat dari adisi ke karbon-karbon ikatan rangkap, di mana karbenium juga dapat mengadisi ke sistem aromatik, tetapi cepat menghasilkan penataan, biasanya dengan cincin yang lebih besar. Adisi karben ke ikatan rangkap yang lain seperti CN dan ikatan rangkap 3 juga telah diketahui. Yang kedua, reaksi luar biasa karben adalah penyisipan ke dalam ikatan CH, di mana jika kita lihat dari gambar ini, reaksi ini kurang berguna untuk masuk sintesis, tetapi menggambarkan reaktivitas karben. Pengolahan dalam fasa cair alkana seperti pentana dengan karben yang terbentuk dari fotolisis diazometan memberikan 3 produk. Hal ini menunjukkan bahwa karben tidak selektif. Prinsip yang menyatakan bahwa semakin tinggi reaktivitas suatu spesies, maka semakin rendah selektivitasnya. Akhir-akhir ini juga sudah mulai banyak yang menanyakan karena banyak perkecualian yang ditemukan. CH2 singlet yang dihasilkan dari fotolisis diazometan kemungkinan adalah spesies organik yang diketahui paling reaktif. Tetapi CH2 triplet sendiri itu kurang reaktif dan karben yang lain masih kurang reaktif lagi. Berikut ini
Nah, yang ketiga, reaksi dimersiasi seharusnya menjadi reaksi penting bagi karbenium, tetapi kenyataannya tidak. Karena reaksi dimersiasi seharusnya itu sangat kuat, sehingga tidak ada waktu karbon untuk menemukan karbon lain. Dan juga karena dimer umumnya mempunyai energi yang sangat tinggi. Sehingga terurai kembali, bisa kita lihat pada gambar reaksi ini. Jadi, kenampakan dimersiasi karbon memang sudah dilaporkan, tapi dimersasi tersebut bukan langsung dari 2 karbon, melainkan reaksi 1 karbon dengan 1 molekul precursor. Maka ini adalah hasil dari reaksi dimersasi pada karbon. Selanjutnya ada alkil karbon yang dapat mengalami penataan ulang, di mana yang berpindah adalah alkil atau hidrogen yang berpindah. Tentu saja penataan ulang umumnya lebih cepat daripada adisi ikatan rangkap dan reaksi penyisipan yang sudah biasa bagi CH2. Kebanyakan penataan ulang karbon langsung memberikan molekul stabil. Beberapa contohnya seperti gambar di bawah ini, di mana karbon triplet dapat mengabstraksikan hidrogen atau radikal bebas yang lain. Nah, kita lihat contohnya di bawah ini, di mana hal ini tidaklah mengherankan, karena karbon triplet adalah radikal bebas. Karbenium singlet juga dapat memberikan reaksi ini, meskipun dalam hal ini hanya atom halogen yang diabstraksi, bukan hidrogen. Baiklah, untuk penjelasan karbenium akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya adalah tentang ion karbonium. Ion karbonium adalah suatu ion yang mengandung karbon yang bermuatan positif. Nah, dapat kita lihat pada reaksi sebelah berikut ini. Nah, di mana reaksi sebelah kiri, X itu lebih elektronegatif daripada C. Nah, sehingga pada reaksi tersebut akan terjadinya pemutusan heterolitik. Nah, dapat kita lihat pada reaksi sebelah kanan, itu merupakan ion karbonium, yang di mana elektron ikatan itu berada di X. Nah, pada ion karbonium, atom C bermuatan positif dan hanya dikelilingi 6 elektron. Hal ini menyebabkan ion karbonium sangat reaktif dan cenderung untuk bereaksi dengan spesies lain hingga tercapai keadaan oktet atau keadaan stabil. Nah, berdasarkan jenis atom C yang bermuatan positif, ion karbonium dapat berupa ion karbonium metil, primer, sekunder, dan tersier. Nah, adapun faktor lain yang mempengaruhi kestabilan ion karbonium adalah bantuan sterik atau sering disebut dengan steric exchange. Nah, faktor ini berhubungan dengan bentuk geometri ion karbonium yang merupakan suatu segitiga planar dengan sudut ikatan itu adalah 120 derajat. Nah, ion karbonium dapat berasal dari suatu alkil halida yang bentuk geometrinya adalah tetrahedral dengan sudut ikatan 109,28 derajat atau lebih kecil daripada 120 derajat. Nah, dapat kita lihat pada gambar berikut ini yang dimana gugus dalam alkil halida itu terjadi tolak menolak sehingga energi alkil halida itu menjadi lebih tinggi. Nah, setelah ion karbonium tolak menolak akan terkurangi karena bentuk geometri berubah menjadi dari tetrahedral menjadi segitiga planar atau sudut ikatan antar gugus berubah dari 109,28 derajat menjadi 120 derajat. Nah, keadaan sterik pada bentuk tetrahedral mendorong perubahan menjadi ion karbonium dengan bentuk segitiga planar. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan ion karbonium, maka dapat dimengerti urutan kestabilan ion karbonium adalah tersier, sekunder, primer, dan metil. Nah, ion karbonium tersier paling stabil. Mengapa demikian? Nah, pada ion karbonium tersier terdapat paling banyak gugus alkil yang mendorong elektron, sehingga paling banyak terjadinya interaksi orbital ikatan sigma dengan orbital P kosong. Nah, tolak menolaknya gugus alkil dalam alkil halida tersier paling banyak, sehingga alkil halida tersier paling mudah berubah menjadi ion karbonium. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang berikutnya tentang radikal. Nah, reaksi radikal dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu polivinil asetat atau PVA. Nah, polivinil asetat atau PVA ini yaitu bahan perekat atau lem. PVA digunakan di berbagai aplikasi seperti perekat kayu, kertas, kemasan makanan, isolasi, plastik, dan lain sebagainya. Nah, PVA merupakan suatu polimer yang disusun dari monomer vinil asetat yang dibuat melalui reaksi polimerisasi radikal bebas vinil. Contoh umum dari reaksi radikal itu yaitu terbentuknya lubang ozon akibat penggunaan CFC. Nah, yang berikutnya reaksi berantai. Nah, secara umum substitusi radikal bebas terjadi menurut persamaan Rx tambah Y menghasilkan RY tambah X. Reaksi substitusi radikal bebas dapat terjadi dengan berbagai variasi substituen. Semua reaksi substitusi radikal bebas adalah reaksi berantai. Secara umum ada 3 tahapan utama dari reaksi radikal bebas, yaitu yang pertama tahap inisiasi, yang kedua tahap propagasi, yang ketiga tahap terminasi. Yang berikutnya yaitu inisiator atau pemrakarsan radikal bebas. Nah, radikal bebas agar dapat berlangsung memerlukan baik energi dari sinar UV maupun secara termal dari suhu yang tinggi. Untuk membentuk radikal bebas dapat digunakan senyawa inisiator radikal bebas. Suatu senyawa inisiator radikal bebas adalah senyawa yang lebih labil atau labil secara termal, yang terurai menjadi radikal bebas melalui pemanasan sedang atau fotolisis. Yang berikutnya yaitu stabilisasi radikal bebas. Nah, senyawa radikal bebas sangat
reaktif dan memiliki waktu hidup yang sangat pendek sehingga sulit untuk diisolasi. Radikal bebas memiliki stabilisasi yang berbeda-beda. Stabilitas radikal bebas dapat dilihat pada gambar 2 atau gambar di samping. Umumnya urutan stabilitas radikal bebas mulai dari yang kurang stabil sampai ke stabil adalah radikal metil lebih kecil dari primer, lebih kecil dari sekunder, lebih kecil dari tersier, dan lebih kecil dari arilik, dan lebih kecil dari benzilik. Ini itu ada halogenasi radikal hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon dapat dihalogenasi dengan unsur klorin atau bromin melalui pemanasan atau radiasi dengan persamaan reaksi yang bisa kita lihat pada layar. Reaksi halogenasi radikal pada hidrokarbon dijelaskan melalui reaksi klorinasi termal pada metana. Nah, jika reaksi klorinasi metana dilakukan dalam kondisi di mana jumlah metana jauh lebih banyak dari klorin, maka akan diperoleh produk monoklorinasi. Baiklah, demikian video penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya itu ada karbena, di mana karbena ini adalah spesies netral dengan 6 elektron yang dapat hadir dalam 2 konfigurasi elektronik, di mana karbena ini mempunyai rumus umum yaitu R2C. Dan karbena ini terdiri dari karbena singlet dan karbena triplet. Karbena singlet itu adalah spin yang berpasangan menurut teori ikatan valensi. Molekul karbena singlet ini berhidrasi sp2. Sedangkan karbena triplet memiliki 2 elektron tidak berpasangan dan dapat berupa linear atau bengkok dan berhidrasi sp yang dapat dihasilkan melalui reaksi eliminasi. Adapun pembentukan karbena terdiri dengan 3 pembentukan. Yang pertama itu ada pembentukan karbena dari senyawa diazo, yang kedua ada pembentukan karbena dari senyawa hidrazon, dan yang terakhir atau yang ketiga itu pembentukan karbena melalui eliminasi alfa. Jadi yang pertama itu pembentukan karbena dari senyawa diazo. Senyawa diazo yang digunakan pada pembentukan karbena ini adalah senyawa diazokarbonil, yang merupakan senyawa diazo yang memiliki kestabilan tinggi daripada diazometana. Hal ini karena adanya gugus karbonil sebagai penarik elektron yang menstabilkan dipol diazo, sehingga diazokarbonil merupakan sumber yang berguna dari karbena yang membawa substituen karbonil. Di mana senyawa diazokarbonil ini dibuat dari mereaksikan asil klorida dengan diazometana, dimulai sebagai asilasi sederhana untuk memberikan senyawa diazonium. Jika ada kelebihan diazometana, molekul kedua bertindak sebagai basa untuk menghapus proton yang sedikit asam antara karbonil dan gugus diazonium untuk menghasilkan senyawa diazokarbonil. Senyawa diazokarbonil ini kemudian dapat didekomposisi menjadi karbena oleh adanya pemanasan dan cahaya. Yang kedua itu ada pembentukan karbena dari senyawa hidrazon. Senyawa hidrazon yang digunakan dalam pembentukan karbena ini biasanya adalah tosil hidrazon dan metil hidrazon. Dalam pembentukan karbena ini digunakan tosil hidrazon, material yang dikatalis oleh suatu basa, di mana akan menghasilkan senyawa sementara yaitu diazo melalui eliminasi dari toluena sulfinat. Senyawa diazo biasanya tidak terisolasi dan terurai menjadi karbena pada pemanasan. Untuk yang terakhir itu pembentukan karbena dari eliminasi alfa. Eliminasi alfa merupakan eliminasi dari proton dan gugus pergi yang terletak pada atom yang sama. Pada dasarnya eliminasi alfa ini mengikuti mekanisme pada S1CB beta eliminasi, di mana sebuah basa kuat menghilangkan proton asam berdekatan menjadi gugus penarik elektron untuk menghasilkan sebuah karbonion. Kehilangan gugus pergi dari karbonium akan membentuk suatu karbena. Salah satu reaksi eliminasi dikenal terjadi ketika kloroform diperlakukan. Sekian video yang dapat kelompok 2 sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Sampai jumpa lain waktu.